Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua ya, bagaimana keadaan antum? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitunya tema 7 ya, peristiwa dalam kehidupan. Kita sudah masuk sub tema 3 ya, pembelajaran kelima ya. Insyaallah hari ini kita selesaikan pembelajaran 5 sampai pembelajaran 6, dan insyaallah hari Senin kita akan melakukan ya penilaian harian atau ulangan tema 7 sub tema 3 ya. Nah, saya semuanya silakan antum buka buku paketnya ya, halaman 191, atau silakan lihat di layar HP-nya masing-masing. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah ketahui ya, kita juga sudah belajar tentang ya kejadian-kejadian sebelum ya kemerdekaan Indonesia ya, banyak peristiwa-peristiwanya. Ada lahirnya Bung Tomo ya, peristiwa Sumpah Pemuda, dan kita juga sudah belajar ya peristiwa ya sebelum kemerdekaan atau menjelang ya, salah satunya adanya perjanjian, salah satunya adalah perjanjian KMB atau Konferensi Meja Bundar, yang mana KMB ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia ya. Dengan ditandatanganinya hasil KMB, maka berakhirlah ya penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Dan juga pada subtema 3 ini kita belajar tentang cara mengisi kemerdekaan. Ya, sudah saya sampaikan, salah satunya adalah bagi seorang siswa, cara mengisi kemerdekaan buat kita adalah dengan belajar ya, belajar dengan sungguh-sungguh ya, belajar dengan baik ya, agar kelak ya antum bisa ya menjadi pemimpin, atau antum adalah estafet yang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa dan kepemimpinan dalam menjalankan atau menyampaikan syiar agama. Saya lanjutkan. Pada pembelajaran 3 dan 4 kita sudah belajar tentang macam-macam surat ya. Masih ingat ya, ada surat resmi, surat setengah resmi, dan surat tidak resmi. Ini contoh ya, salah satu surat tidak resmi ya. Ini tentang, perhatikan ya, surat tidak resmi. Kepada siswa-siswi SD Nusantara, ayo hadir dan saksikan pentas seni kreasi anak-anak bangsa ya, 1 November 2016 di Aula SD Nusantara pukul 8 sampai dengan selesai. Ini merupakan salah satu ya surat undangan ya, undangannya disampaikan kepada semua atau seluruh SD Nusantara ya, untuk dapat melihat dan menyaksikan pentas seni. Ini pentas seni ini biasa di sekolah-sekolah umum ada, atau disingkat dengan pensi ya. Dan kemarin antum juga sudah membuat surat ya, rata-rata mengirimkan tugasnya surat tidak resmi, namun tidak mengapa, setidaknya antum sudah bisa ya, sudah ada sedikit gambaran bagaimana tata cara atau bagaimana menyusun atau membuat sebuah surat atau membuat undangan. Nah, di sini saya jelaskan. Ini tahukah kamu ya? Ini masuk IPA. Kemarin kita juga sudah belajar ya. Apa disebut dengan membeku, mencair, ya, mengembun, menyublin, dan mengkristal. Ini sering kita alami. Anak Ustaz semuanya, di saat kita minum ya, di saat kita meminum es, itu kita akan menjumpai, akan melihat adanya titik-titik di air dinding, atau menyumpahkan titik-titik air di gelas kita. Ya, di saat kita minum es, kita akan menyumpai ada titik-titik ya, seperti gumpalan, seperti buturan yang melengket di gelas minum kita ya, pada saat minum es. Mana Ustaz? Tahukah antum semuanya bahwa titik-titik air tersebut ya, itu terjadi karena adanya peristiwa pengembunan udara yang berada di sekitar gelas yang berisi es yang kita minum tersebut. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Ya karena udara mengalami peristiwa pengembunan. Ya, dia terjadi pengembunan karena udara di sekeliling gelas
atau di dalam plastik gelas tadi itu dia melepaskan kalor. Ya, es yang ada dalam gelas tadi dia melepaskan kalor atau panas ya kepada es di dalam wadahnya. Berarti dia melepaskan kalor sehingga suhu udara di luar gelas itu lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es yang ada di dalam gelas plastik ya. Jadi itu merupakan peristiwa pengembunan, dia melepaskan kalor ya. Dan juga peristiwa yang lain, contoh peristiwa pengembunan yang lain adalah kita jumpai pada pagi hari ya. Kita melihat menyaksikan di rumput atau di daunan itu ada butiran air ya, padahal malam tidak hujan. Itu merupakan peristiwa pengembunan ya. Ya, titik-titik air tersebut atau embun tersebut itu merupakan berasal dari uap air yang mengembun menjadi titik-titik air ya. Nah, itu biasanya pada peristiwa pagi hari. Coba saat antum mungkin rumahnya, di halaman rumahnya yang ada rumput, coba ketika pagi hari ya, mungkin setelah sholat subuh pagi keluar, coba cek ya, neraba dengan tangan atau antum duduk di atas rumputnya ya, insya Allah tangan antum atau celananya akan sedikit basah ya, akan ada agak lembab karena kenapa tadi ada air. Itu merupakan suatu peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Ini kita lanjutkan ya, pembelajaran 6. Ini materinya sedikit sekali ya. Kita lanjutkan halaman 196 pembelajaran ke-6. Ya, sikap kepahlawanan dan patriotisme. Patriotisme ini artinya adalah ya, sikap atau jiwa rela membela bangsa atau sikap cinta tanah air. Ya. Ini juga dibutuhkan dalam mengisi kemerdekaan. Ya, kalau kita di secara syar'i itu ibaratnya adalah jihad ya, membela agama. Kalau patriotisme di sini adalah mungkin sikap rela, siap untuk membela negara, sikap cinta terhadap tanah air. Nah, analisa semuanya, salah satu bentuk sikap kepahlawanan atau patriotisme yang ditunjukkan oleh seorang guru adalah ya, manfaat yang dirasakan oleh siswa. Coba antum masih ingat waktu dulu masuk SD, mungkin hafalan antum hanya 3 kul atau sampai Al-Lahab atau sampai surat Al-Kafirun. Alhamdulillah ya, kemudian diajar oleh guru antum, diajar oleh ustadz sama ustazahnya, antum perlahan hafalannya bertambah. Ya, dari yang dulu mungkin hanya 10 surat, sekarang menjadi 11, menjadi 12. Bahkan sekarang sudah sampai ada yang hafal 3 juz. Ini merupakan berkat usaha yang dilakukan oleh guru antum ya, bersama dengan orang tuanya. Ini merupakan salah satu juga sifat kepahlawanan seorang guru. Ya, biasa dikenal dengan istilah guru itu adalah pahlawan tanpa jasa ya. Bang, selanjutnya ayo membaca menghargai jasa para pahlawan. Ustaz, ada sebuah istilah namanya ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawan. Itu merupakan sebuah pepatah ya, yang artinya mengingatkan kita untuk selalu menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang, yang mengorbankan hartanya, bendanya, jiwanya, keluarganya, bahkan nyawanya dikorbankan untuk berusaha meraih kemerdekaan Indonesia, untuk membuat Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing, agar menjadi negara yang berdaulat, agar menjadi negara yang berdiri sendiri. Ya. Oke, bagaimana caranya ya? Untuk menjadi pahlawan pembangunan ya, kita dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan. Nah, bagaimana apa yang kita tunjukkan? Pertama adalah rela berkorban. Ini nilai-nilai kepahlawanan yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah sikap rela berkorban. Maksud rela berkorban di sini adalah ya, jangan contohnya ada orang yang seperti di film-film, dia mau ditabrak mobil, antum langsung lari ke tengah, antum yang ditabrak. Bukan seperti itu rela berkorban. Ya,
Rela berkorban maksud di sini adalah kita harus mementingkan ya kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita harus mendahulukan kepentingan bersama, kita harus mendahulukan kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan kita. Kita harus menyampingkan ego kita. Contohnya ketika di rumah kita, ya mungkin ada kita mau pesta nih, ternyata ada kematian, ya mungkin biasanya kalau bisa andainya bisa diundur dulu acara pesta kita, kan kasihan kalau begitu. Intinya kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kita harus banyak mengalah. Kita tidak boleh egois. Yang kedua, ya, berjiwa besar. Berjiwa besar maksudnya adalah kita mau menerima segala sesuatu yang terjadi dengan penuh kesabaran dan ikhlas. Ya, berarti berjiwa besar. Ini juga sudah diajarkan oleh agama kita. Ya, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita tidak bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita harus berlapang dada menerimanya. Kita harus ikhlas. Ya, berarti ada dua, rela berkorban dan berjiwa besar. Oke, sini merupakan ada tentang lukisan. Ya, lukisan tentang keanekaragaman kesenian yang ada di Indonesia. Yang pertama itu di atas itu tentang keanekaragaman ya tarian daerah. Ya. Yang nomor 2 ini tentang apa nih? Tentang ini tentang yang kedua. Ini gambar 1, ini gambar 2, ini gambar 3. Gambar 1 ini tentang kesenian tarian daerah. Yang nomor 2 ini tentang perayaan hari besar keagamaan. Yang ketiga ini sama juga dengan tarian-tarian daerah. Adapun tugas antum untuk SBDP, karena ini sudah selesai. Oke. Tugas antum untuk mengisi SBDP adalah silakan antum menggambar ya dan digunakan. Kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan astagfirullah, menggunakan pensil ya, cat basah atau kering. Tugas antum adalah silakan menggambar ya, temanya bebas, mungkin tentang alam, harus keanekaragaman ya. Kan antum menggambar tentang kota Batam ya, menggambar temanya tentang alamku yang indah, atau menggambar tentang nelayan atau apapun itu temanya ya. Tapi jangan dibuat nanti temanya mengandung kesyirikan. Contoh dia berobat, minta-minta ke dukun, tidak boleh. Ya, intinya pada kesempatan kali ini tugas antum adalah membuat gambar, ya, temanya terserah antum, temanya bebas dan diwarnai, dikirim melalui Google Classroom. Ya, nah, sepertinya pembelajaran kita sudah selesai. Insya Allah hari Senin kita akan melakukan ulangan. Ya, tema 7, subtema 3. Nah, saya ingatkan juga sebelum saya tutup, untuk anak ustaz semuanya tetap menjalankan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala, selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau bisa, lakukan dengan amalan sunnah lainnya. Lakukan sholat sunnah, baik qabliyah ataupun ba'diyah. Hanya ini yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.